Mendidik Anak dengan Ramadan oleh Ayu Putu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat pada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Mendidik Anak dengan Ramadan. Kebetulan sebentar lagi kan kita akan menyambut bulan Ramadan ya. Semoga materi ceramah saya ini bisa cocok dijadikan salah satu teknik atau metode dalam mendidik anak kita sesuai zamannya sekarang ini. Nah, untuk memudahkan saya dan Bapak Ibu dalam memahami materi ceramah saya ini, maka materi ini akan saya bagi menjadi 3 poin. Jadi mendidik anak dengan Ramadan ini, jadi saya buat poinnya itu. Jadi dari Ramadan. Nah, Ra di sini adalah ridho Allah dan ramah anak. Lalu ma ini maafkan anak, dannya ini, dan itu doakan anak dan dengarkan anak. Oke, untuk mempermudah saya mulai untuk membahas poin pertama. Poin pertama yaitu ridho Allah. Nah, dalam mendidik anak tentunya kita mengharapkan ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah, kita pun juga ingin anak kita akan mendapat juga ridho Allah. Nah, untuk anak kita mendapat ridho dari Allah tentunya penting ya dari ridho orang tua juga, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Untuk itu kita diharapkan meridhoi apapun keadaan anak kita, apapun kesalahan anak kita, apapun perilaku. Jadi ridhoi anak kita. Kita berusaha untuk ramah kepada mereka. Kita bisa memberikan senyum, pelukan. Jadi dengan ramah anak dan ridho Allah, kita bisa membangun komunikasi yang hangat dan penuh dengan kelembutan hati. Jadi marilah kita itu meridhoi anak kita, karena apapun keadaan mereka sekarang ini, kita harus mengintrospeksi diri sebagai orang tua bahwa semua itu terjadi karena pola asuh kita selama ini. Jadi kita jangan serta-merta menyalahkan anak-anak kita karena mereka seperti itu, karena perilaku kita juga. Jadi kita memberi ridho ya kepada anak-anak kita supaya Allah pun ridho kepada anak-anak kita dan juga kita mendapat ridho dari Allah. Kemudian poin kedua adalah maafkan anak. Nah, tidak ada di dunia ini atau orang tua yang sempurna.
Begitupun juga dengan anak-anak kita. Anak kita jika melakukan kesalahan, cobalah untuk memaafkan. Kadang kita akan emosi gitu, kaget ketika anak kita melakukan kesalahan. Ingat bahwa anak kita adalah manusia, kita juga manusia yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Untuk itu cobalah untuk memaafkan dengan tulus. Karena dengan kita memaafkan, mereka pun akan belajar untuk memperbaiki kesalahan mereka dan juga belajar untuk memaafkan orang lain. Lalu poin yang ketiga adalah dengarkan anak dan doakan anak. Dengan kesibukan kita ya sehari-hari, melakukan rutinitas kita sehari-hari, kadang kita lupa untuk sungguh-sungguh mendengarkan cerita anak kita. Cobalah kita berusaha untuk mendengarkan cerita anak kita, walaupun itu masalahnya masalah kecil. Mungkin kecil bagi kita, tapi besar bagi mereka. Cobalah dengarkan mereka, karena dengan mendengarkan cerita mereka kita jadi tahu apa permasalahan mereka dan kita pun akan bisa mencari solusinya. Dengan kita mendengarkan mereka, dia juga akan belajar menghargai, belajar untuk mendengarkan orang lain. Dan jangan lupa, yang paling penting kita doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita mempunyai hati yang lembut dan juga bisa memaafkan dan juga bisa mendoakan kita sebagai orang tua. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha dan kita doakan anak-anak kita itu selamat, diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita juga mengharap dan kita berdoa semoga anak kita sukses di dunia maupun di akhirat. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah, mendidik anak adalah amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan prinsip Ramadan, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi orang tua yang ramah, yang ridho, penuh pengampunan, dan selalu siap mendengarkan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan pada setiap langkah kita. Oke, dan semoga di bulan Ramadan ini Bapak Ibu lebih mudah dalam membersamai putra-putrinya. Semoga putra-putri kita bisa menjadi putra-putri yang sukses dunia dan akhirat. Dan kita sebagai orang tua juga mudah-mudahan kita bisa menghantarkan mereka ke gerbang kesuksesan dunia dan akhirat. Demikian ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.